Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya peran gereja di zaman sekarang ini? Seringkali kita lihat gereja cuma sebagai gedung kan? Tapi sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam. Gereja itu disebut sebagai tanda sekaligus sarana keselamatan. Nah, apa artinya itu buat kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, perhatiin di sekitar kita. Sehari-hari kita pasti lihat kan tanda-tanda kayak gini, tanda lantai licin di mall, rambu lalu lintas, atau bahkan petunjuk keselamatan di pesawat. Saking seringnya kita lihat, kadang kita sampai nggak begitu ngeh lagi ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, kenapa sih tanda-tanda itu ada? Jawabannya simple, tapi dalam banget. Semua itu ada karena kita, sebagai manusia, punya satu keinginan mendasar yang sama. Kita ingin selamat, ingin aman, ingin terhindar dari bahaya. Itu udah insting dasar kita semua loh. Oke, dari keinginan kita untuk selamat di kehidupan sehari-hari tadi, yuk kita tarik konsep ini lebih jauh lagi. Kita lihat keselamatan dari sudut pandang iman, sebenarnya dari mana sih semua ini berawal? Jadi, kalau kita bicara keselamatan dalam konteks iman Kristiani, itu apa sih? Gampangnya gini, keselamatan itu bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri, bukan hasil kerja keras atau prestasi kita. Keselamatan itu dipahami sebagai anugerah murni, sebuah hadiah yang datangnya langsung dari Allah. Lalu pertanyaan super pentingnya, hadiah ini untuk siapa aja? Nah, disinilah letak luar biasanya. Anugerah ini nggak eksklusif sama sekali. Bukan cuma buat sekelompok orang atau bangsa tertentu. Keselamatan ini sifatnya universal, ditawarkan untuk setiap orang, nggak peduli apa latar belakang mereka. Bahkan ditawarkan tanpa label baik atau jahat menurut standar kita sebagai manusia. Oke, rencananya besar dan universal banget. Tapi, gimana caranya rencana sebesar ini bisa jadi kenyataan? Disinilah peran sentral Yesus Kristus masuk. Ini dia inti dari misi Yesus. Ia datang untuk mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan ini bukan cuma sekedar ngasih ceramah ya. Ini adalah sebuah tindakan nyata yang tujuannya satu, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi bisa dibilang, misinya itu adalah untuk mengubah janji keselamatan dari Allah yang mungkin tadinya terasa jauh atau abstrak, menjadi sebuah realitas, sesuatu yang nyata yang bisa dialami oleh setiap orang, dimanapun mereka berada. Terus muncul pertanyaan lagi, apa misi yang agung ini selesai begitu saja setelah Yesus? Tentu saja tidak. Justru disinilah terjadi momen krusial, penyerahan tongkat estafet, dan disinilah peran gereja dimulai. Coba bayangin deh, misi keselamatan ini kayak lari estafet raksasa. Pelari pertamanya siapa? Yesus Kristus. Dia yang memulai. Lalu, ia menyerahkan tongkat estafetnya kepada para rasul. Para rasul kemudian lari dan menyerahkannya lagi kepada penerus mereka, yaitu para uskup dan imam. Tapi, estafetnya nggak berhenti di sana. Tongkat itu sekarang ada di tangan kita semua, seluruh umat beriman. Kita semua ikut melanjutkan misi ini. Ini menegaskan kalau ada sebuah garis kesinambungan yang nggak pernah putus. Dari Yesus, turun ke para rasul, sampai ke gereja zaman sekarang. Jadi, gereja menjadi semacam wadah atau ruang di mana misi agung ini terus hidup dan terus berjalan di dunia. Nah, sekarang, setelah kita bicara konsep yang besar tadi, ayo kita tarik ini ke level yang paling personal. Karena ini bukan cuma cerita sejarah loh, ini juga cerita tentang Anda, tentang saya, tentang kita. Inilah inti dari semuanya. Gereja, dan ingat, gereja itu ya kita semua, setiap anggotanya, punya peran ganda yang luar biasa. Kita ini adalah tanda yang kelihatan, kayak mercusuar yang nunjukin jalan menuju keselamatan, dan pada saat yang sama, kita juga adalah sarana atau alat yang aktif, ibarat tangan dan kaki yang mewujudkan karya keselamatan itu di dunia. Obrolan kita ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat pribadi. Pertanyaannya bukan lagi apa peran gereja, tapi apa peran saya? Bagaimana Anda dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, di lingkungan, bisa menjadi tanda dan sarana keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar? Ini sebuah pertanyaan untuk kita renungkan, bahkan jauh setelah penjelasan ini selesai. Halo semua, pernah kepikiran gak sih kenapa gereja itu sering banget disebut sebagai sakramen? Ternyata ini bukan cuma istilah teologi yang ribet loh, tapi sebuah gagasan besar yang bisa mengubah cara kita melihat peran kita di dunia.
Hari ini kita bakal bongkar sama-sama apa artinya dan kenapa ini penting banget. Yuk kita mulai. Gini deh, kita kan sering ya ngomongin soal rahmat, iman, kasih Tuhan, semua itu kan nggak kelihatan. Terus gimana caranya hal-hal abstrak itu jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita sentuh dan kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk kita untuk memahami gereja lebih dalam. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, ada satu konsep kunci nih yang harus kita pegang. Anggap aja ini kayak jembatan yang nyambungin dunia kita yang kelihatan dengan rahmat Tuhan yang nggak kelihatan. Dan kata kuncinya itu adalah sakramen. Simpelnya gini, sakramen itu sebuah tanda yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, yang secara nyata membawa rahmat Tuhan yang nggak kelihatan. Penting banget nih buat dicatat, ini bukan sekedar simbol ya, tapi benar-benar sarana yang aktif. Oke, biar gampang, kita pakai contoh yang paling kita kenal aja, baptis. Kita lihat airnya kan, kita ngerasain basahnya. Nah, air itu tanda lahiriahnya. Tapi lewat tanda yang kelihatan itu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang nggak kelihatan. Kita dilahirkan kembali secara rohani. Kelihatan kan polanya? Tanda yang kelihatan membawa rahmat yang nggak kelihatan. Nangkap ya sampai sini. Nah, kalau air baptis aja bisa jadi sarana rahmat, coba deh kita bayangin konsep ini dalam skala yang jauh lebih besar. Gimana kalau seluruh gereja itu sendiri adalah sebuah sakramen raksasa? Wah, gimana itu maksudnya? Yuk kita lihat. Jadi gini, gereja itu kan pada dasarnya ya kita semua, sebuah komunitas orang-orang yang percaya. Waktu kita ngumpul bareng, berdoa, saling bantu, kita tuh jadi tanda yang bisa dilihat sama dunia. Kita jadi bukti nyata kalau kasih dan kehadiran Allah itu ada. Lewat komunitas inilah, rencana keselamatan Tuhan itu bukan lagi sekedar konsep di awang-awang, tapi jadi sesuatu yang hidup, yang bisa kita alami bareng-bareng. Mungkin kedengarannya masih agak abstrak ya. Tenang, ada satu analogi super simpel yang bakal bikin konsep ini jadi jelas banget dan gampang diingat. Coba bayangin, sebuah ambulans. Yuk kita bedah bareng-bareng analogi ini. Langkah pertama, kondisi kita. Anggap aja kita semua, umat manusia, lagi sakit secara rohani gara-gara dosa. Langkah kedua, Kristus ngirim ambulansnya, yaitu gereja untuk jemput kita. Dan langkah ketiga, ini tujuannya, ambulans ini mau bawa kita ke rumah sakit surgawi, yaitu keselamatan dan persatuan abadi sama Tuhan. Nah, ini dia poin kuncinya. Jelas banget kan? Gereja itu bukan tujuan akhirnya. Sama kayak ambulan yang bukan rumah sakitnya, gereja adalah kendaraan super penting yang Tuhan sediakan buat nganterin kita ke tujuan yang sebenarnya, keselamatan di dalam Kristus. Oke, tapi mungkin ada yang nanya, ide kayak gini tuh datang dari mana sih? Apa ini cuma karangan para teolog aja? Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sama sekali. Konsep ini tuh akarnya kuat banget, langsung dari perintah Kristus sendiri. Ini nih yang kita kenal sebagai perutusan agung, kata-kata terakhir Yesus buat murid-muridnya. Coba deh perhatiin kata kerjanya, semuanya aktif. Pergilah, jadikanlah murid, baptislah, ajarlah. Ini jelas bukan sekedar saran, ini perintah. Ini adalah sebuah misi. Dan ya, lewat perintah inilah Yesus secara efektif mendirikan gerejanya. Dia ngasih tugas yang super spesifik. Jadi sarana untuk nerusin karya keselamatannya ke seluruh dunia. Kepada semua orang. Oke, jadi kita udah bahas definisinya, udah lihat analoginya, bahkan udah tahu dasar kitab sucinya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? So what? Apa artinya semua ini buat kita secara pribadi? Kenapa pemahaman ini bisa mengubah cara kita melihat gereja? Oke, kita rangkum ya. Ada 3 poin penting banget yang perlu kita bawa pulang. Pertama, gereja membuat kasih Tuhan yang nggak kelihatan, jadi kelihatan, jadi konkret. Kedua, gereja itu bukan cuma pajangan atau simbol, tapi benar-benar alat yang aktif menyalurkan rahmat. Dan yang ketiga, ini semua bukan ide manusia, melainkan misi suci yang datang langsung dari Kristus. Itulah yang bikin peran gereja ini jadi begitu luar biasa. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau gereja itu adalah kendaraan keselamatan, berarti kita semua adalah bagian dari perjalanan itu. Pertanyaannya jadi bukan lagi sekedar apakah saya sudah ada di dalamnya, tapi lebih ke bagaimana saya bisa ikut jadi bagian aktif dari misi ini untuk orang lain. Sebuah pemikiran untuk kita bawa hari ini. Oke teman-teman, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu ide paling dasar dalam ajaran Katolik, tapi sering banget kita anggap sepele, yaitu apa sih sebenarnya gereja itu? Nah, dokumen Lumen Gentium ngasih jawaban yang mungkin bakal bikin kita mikir ulang, yaitu gereja sebagai umat Allah. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri.
Kalau dengar kata gereja, apa yang pertama muncul di kepala? Mungkin gedung yang megah, ya, lengkap dengan menara loncengnya? Atau mungkin sebuah organisasi raksasa dengan aturan-aturannya? Ya itu semua nggak salah sih, tapi itu baru kulitnya aja. Hari ini, kita bakal gali definisi yang jauh lebih personal dan dalam. Oke, kita mulai dari kuncinya ya. Gereja itu pada hakikatnya bukan soal tembok, bukan soal hukum, bukan juga soal struktur. Gereja itu tentang manusia, tentang kita semua. Nah, inilah yang disebut konsep umat Allah. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini itu kata-katanya. Identitas utama kita itu bukan sebagai anggota sebuah klub atau organisasi, tapi sebagai sebuah komunitas pilihan. Kita ini orang-orang yang secara pribadi dipanggil sama Tuhan untuk jadi kepunyaannya. Ini loh yang benar-benar ngubah perspektif kita. Gereja jadi bukan lagi sekedar tempat yang kita datangi, tapi sebuah identitas yang kita jalani setiap hari. Ternyata konsep umat Allah ini nggak sesimpel itu, ada dua sisi mata uangnya gitu. Sebagai umat Allah, kita tuh punya panggilan ganda. Dua-duanya saling nyambung dan inilah yang jadi tujuan kita. Dan inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi, ada dua poin penting di sini. Di satu sisi, kita dipanggil untuk diselamatkan. Kitalah yang menerima anugerah dan kasih Tuhan. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Di sisi lain, kita juga dipanggil untuk jadi sarana keselamatan buat orang lain. Ini adalah sebuah transformasi ya, dari yang tadinya cuma penerima pasif, jadi partisipan yang aktif dalam misinya Tuhan. Jadi kita nggak cuma datang buat dapat sesuatu, tapi kita juga diperlengkapi buat memberi. Oke, ide ini keren banget ya. Tapi dasarnya dari mana sih? Cuma karangan aja atau gimana? Tentu enggak. Jawabannya ada dan jelas banget di dalam kitab suci. Yuk kita lihat buktinya. Coba deh kita diam sejenak dan resapi ayat ini. Wow, ini kayak deskripsi tugas kita sebagai umat Allah kan? Ayat ini mendefinisikan siapa kita dan sekaligus ngasih tahu apa yang harus kita lakukan. Keren banget. Yuk kita coba bedah. Lihat deh, gampang banget kan mecahnya? Bagian pertama, umat kepunyaan Allah sendiri itu nunjukin panggilan pertama kita untuk diselamatkan. Kita adalah miliknya. Terus bagian kedua, supaya kamu memberitakan. Nah, ini nunjuk ke panggilan kedua untuk menjadi sarana. Jadi dalam satu ayat ini aja udah komplit, udah jelas banget ada dua panggilan itu. Biar konsep ini makin nempel di kepala dan gampang diingat, gimana kalau kita pakai sebuah analogi? Analogi ini sederhana tapi dalam banget maknanya dan benar-benar bisa memperjelas peran kita. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Gereja itu bukan gedung, tapi sebuah ambulans yang lagi ngebut dalam misi penyelamatan. Di dalamnya ada orang-orang yang udah diselamatkan. Pertanyaan besarnya adalah, kita ini perannya sebagai apa di dalam ambulans itu? Nah, disinilah kita dihadapkan pada dua pilihan. Mau jadi penumpang yang cuma duduk manis, lega karena udah diselamatin, fokusnya ke diri sendiri aja, atau kita mau jadi kru ambulans yang begitu diselamatkan, langsung bangkit, lihat sekeliling, dan bantu orang lain yang juga butuh pertolongan. Jadi bagian dari tim penyelamat. Bedanya jelas banget kan? Penumpang itu mikir, yang penting gue udah selamat. Kalau kru itu mikir, oke, gue udah aman, sekarang siapa yang bisa gue tolong? Inilah inti dari panggilan ganda itu. Jadi kesimpulannya apa nih? Ada 3 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, gereja itu umat Allah. Ini tentang kita, bukan cuma institusi. Kedua, kita semua punya panggilan ganda, diselamatkan dan jadi sarana keselamatan. Dan yang ketiga, ini artinya misi kita adalah tindak kelas. Dari yang tadinya cuma penumpang pasif, jadi kru penyelamat yang aktif. Pada akhirnya semua penjelasan ini balik lagi ke satu pertanyaan personal buat kita masing-masing. Setelah kita tahu soal panggilan ganda ini, setelah kita lihat analogi ambulans tadi, peran mana yang akan kamu jalani? Penumpang atau kru? Nah, keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak. Pernah kebayang gak sih kalau iman kita itu ibarat sebuah perjalanan? Nah, hari ini kita bakal lihat perjalanan itu dari sudut pandang yang seru, sebuah pelayaran besar di atas kapal keselamatan. Kira-kira apa ya peran kita di kapal ini? Yuk kita cari tahu. Nah ini nih pertanyaan penting banget buat kita semua. Di perjalanan iman ini, posisi kamu di mana? Cuma jadi penumpang yang santai-santai nikmatin pemandangan aja? Atau kamu adalah bagian dari awak kapal yang sibuk, yang aktif bekerja? Percaya deh, jawaban kamu bakal nentuin semua pengalaman pelayaran ini. Dan inilah intinya, jawabannya udah jelas. Kita semua itu bukan penonton, teman-teman. Kita ini awak kapal, awak dari kapal keselamatan yang namanya gereja.
Artinya apa? Artinya kita semua punya tugas penting buat mastiin kapal ini sampai tujuan. Wah, ini panggilan buat kita semua untuk nggak pasif lagi, tapi benar-benar ambil bagian. Oke. Jadi kita semua ini awak kapal ya. Pertanyaan selanjutnya. Terus tugas kita apa dong? Kontribusi nyata apa sih yang bisa kita lakuin sehari-hari biar kapal ini tetap maju? Nah, ternyata ada 3 tugas utama nih yang bakal kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita harus isi bahan bakar kapalnya. Kedua, kita perlu berlayar bareng awak kapal yang lain. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting, kita harus jadi mercusuar. Penasaran kan? Yuk kita bedah satu-satu. Yuk kita mulai dari tugas yang pertama. Sebagai awak kapal, kita harus pastiin kapal ini punya bahan bakar. Logis kan? Kapal mana bisa jalan tanpa energi? Nah, sama kayak gitu, kita juga butuh bahan bakar spiritual buat terus maju di perjalanan iman ini. Pertanyaannya, dapat dari mana ya bahan bakarnya? Nah, ini dia jawabannya. Ada analogi yang keren banget nih. Sakramen itu kayak SPBU spiritual kita. Coba deh bayangin, kamu mau jalan jauh naik mobil tapi bensinnya kosong. Ya nggak mungkin kan? Nah, perjalanan iman kita juga gitu. Sakramen itu bukan cuma ritual biasa, tapi benar-benar momen kita isi bensin biar nggak mogok di tengah jalan. Oke, kita lihat lebih dalam ya. Ekaristi itu saatnya kita ngisi daya. Bener-bener nyambung langsung ke sumber kekuatan utama. Terus ada pengakuan dosa. Ini kayak kita lagi bersihin kaca depan kapal yang udah burem kena kabut atau badai. Jadi, yang satu ngasih kita tenaga buat maju, yang satu lagi ngasih kita pandangan yang jernih buat lihat jalan. Dua-duanya penting banget dan saling melengkapi. Selain bensin utama tadi, kita juga butuh komunikasi yang jalan terus. Nah, disinilah peran doa harian. Anggap aja doa itu kayak jalur telepon langsung kita ke sang pemandu perjalanan. Lewat doa, kita bukan cuma ngomong loh, tapi yang lebih penting, kita juga dengerin arahannya. Biar apa? Biar kita nggak salah jalan. Oke, sip. Bahan bakar udah keisi. Tapi, ingat ya, pelayaran ini bukan perjalanan solo. Kita nggak sendirian. Kita ini bagian dari satu tim, satu kru. Yuk kita lihat sekarang, seberapa penting sih berlayar bareng-bareng tuh? Jadi, gimana caranya jadi rekan awak kapal yang baik? Ternyata mulainya dari hal-hal yang praktis banget loh. Ikut kegiatan gereja kayak OMK atau retret, pilih teman yang bawa dampak positif, jadi teman yang suportif di sekolah, dan berani bilang enggak sama bullying. Intinya, ini semua soal gimana kita bareng-bareng bangun lingkungan yang bikin semua awak kapal merasa aman dan dihargai. Ini baru namanya kerja tim. Nah, dengerin yang satu ini. Ini penting banget. Orang tua, guru, pembimbing kita, mereka itu bukan cuma ngasih perintah. Anggap mereka sebagai navigator yang udah berpengalaman. Mereka itu udah pernah lewatin ombak yang mungkin lagi kita hadapi sekarang. Jadi, dengerin mereka itu sama aja kayak kita pakai peta yang udah terbukti akurat. Berguna banget kan? Oke, bahan bakar udah, kerja sama Kim juga udah. Sekarang kita masuk ke tugas ketiga. Dan ini, wow, dampaknya besar banget. Misi kita adalah menjadi mercusuar. Jadi cahaya penuntun buat kapal-kapal lain di sekitar kita. Terus gimana caranya jadi mercusuar? Gini. Ini bukan soal melakukan hal-hal heroik yang gede-gede ya. Cahaya kita itu justru kelihatan dari hal-hal kecil sehari-hari. Jujur pas ujian, bantuin orang tua di rumah tanpa disuruh, ngepost konten yang positif di medsos. Nah, semua hal simpel itu adalah cara kita jadi cahaya buat orang lain. Kadang kita bahkan nggak sadar loh dampaknya. Dan ini dia kuncinya. Setiap tindakan baik yang kelihatannya sepele, itu bisa jadi secerca cahaya atau bahkan ambulans buat orang yang lagi berjuang sendirian dalam gelap. Kamu bisa, tanpa sadar, jadi penyelamat buat mereka. Keren kan? Terus, gimana kalau ada yang nanya, kenapa sih kamu ngelakuin ini semua? Nggak perlu bingung. Kamu nggak usah kasih jawaban teologis yang ribet. Jawab aja dengan jujur dan sederhana dari hati. Bilang aja, karena di sini aku ngerasa tenang dan kuat. Atau, karena aku mau belajar jadi orang yang lebih baik. Jawaban kayak gitu justru seringkali lebih kena di hati. Jadi, kalau kita lihat lagi ketiga tugas ini nyambung banget kan? Kita nggak bisa jadi mercusuar kalau tangki spiritual kita kosong. Kita juga nggak bisa berlayar dengan baik kalau nggak kerja sama bareng tem. Jadi ini bukan sekedar to-do list yang dicentang terus selesai. Bukan, ini tuh gaya hidup. Sebuah misi yang kita jalanin setiap hari. Nah, sebagai penutup, coba deh kita tanya ke diri kita masing-masing. Setelah tahu kalau kita ini awak kapal, kira-kira
Cahaya kecil apa yang mau kamu nyalain buat orang lain hari ini? Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas sebuah konsep yang fundamental banget dalam iman Kristiani, gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Kedengarannya mungkin agak berat ya, teologis gitu. Tapi tenang aja, kita bakal bedah bareng-bareng pelan-pelan supaya kita semua bisa ngerti apa sih maksudnya. Oke, untuk memulai kita mundur selangkah dulu deh. Sebelum kita ngomongin gereja, ada satu pertanyaan yang mendasar banget. Apa sih sebetulnya artinya diselamatkan? Nah, ini bukan pertanyaan buat para teolog aja loh ya. Ini pertanyaan yang ngena banget ke kita semua sebagai manusia. Karena coba deh kita pikirin, rasa ingin selamat itu kan ada di diri kita semua ya. Siapa sih yang nggak mau selamat dari penderitaan, dari rasa hampa, atau bahkan dari kematian? Ini tuh pencarian universal. Mau dari budaya manapun, dari zaman kapanpun, manusia itu selalu mencari yang namanya keselamatan. Dan untuk itu, kita pakai macam-macam cara. Ada simbol, ritual, cerita, semuanya buat mencoba memahami dan meraih keselamatan itu. Oke, jadi kita semua setuju ya, ini pencarian universal. Nah sekarang, mari kita fokusin pembahasannya ke dalam perspektif Kristiani. Jadi menurut iman Kristiani, dari mana sih datangnya keselamatan itu? Jawabannya sederhana tapi mendalam banget. Dalam kepercayaan Kristiani, sumbernya cuma satu, Tuhan, titik. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri, bukan sesuatu yang bisa kita beli, sama sekali bukan. Itu murni anugerah, sebuah hadiah, yang datangnya langsung dari Tuhan sendiri. Dan ini penting banget implikasinya. Kalau sumbernya dari Tuhan, artinya apa? Artinya keselamatan itu buat semua orang, nggak pandang bulu. Seperti yang ditekankan di sini, ini bukan cuma buat sekelompok orang tertentu aja, bukan buat yang suci doang. Bukan. Ini untuk kita semua, seluruh umat manusia. Wah, ini sebuah gagasan yang luar biasa dan penuh harapan kan? Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara karya keselamatan Tuhan ini terus berjalan di dunia? Kan nggak berhenti gitu aja. Nah, disinilah kita mulai masuk ke peran gereja. Yuk kita lihat gimana misi ini diwariskan terus-menerus, dari Yesus sampai ke kita sekarang. Nah, alurnya jelas banget di sini. Dimulai dari Yesus yang mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Setelah itu, misinya nggak berhenti. Tongkat estafetnya diberikan ke para rasul. Mereka melanjutkan pekerjaan yang sama. Dan sekarang, di zaman kita, misi ini diteruskan oleh gereja. Lewat siapa? Ya lewat para uskup, imam, dan kita semua sebagai umat beriman. Jadi ada semacam benang merah yang nggak pernah putus. Jadi, dari alur tadi, kita bisa lihat fungsi utama gereja itu apa. Gereja itu ibaratnya jadi jembatan. Jembatan yang nyata, yang konkret, yang bantu kita semua sebagai manusia untuk bisa nyambung sama Tuhan. Dan yang perlu diingat ya, gereja itu jalannya, bukan tujuannya. Jembatannya, bukan tempat yang dituju. Oke, ngomongin konsep misi dan jembatan itu mungkin masih agak abstrak ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya gereja ngejalanin misi ini secara nyata? Dalam bentuk apa? Apa sih tindakan konkretnya yang bisa kita lihat, kita rasakan? Nah, jawabannya terletak pada satu kata kunci yang super penting. Apa itu? Sakramen. Yuk kita bahas apa sih sebetulnya makna dari sebuah sakramen itu. Jadi apa itu sakramen? Gampangnya gini, sakramen itu adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat dari sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang nggak bisa kita lihat. Keren kan? Kata ini sendiri asalnya dari bahasa Latin, sacramentum, yang artinya bisa tanda suci atau bahkan sumpah setia. Nah, bagian ini nih yang menarik banget. Sakramen itu punya dua wajah atau dua fungsi. Pertama, dia itu sebagai tanda. Anggap aja kayak rambu penunjuk jalan yang nunjukin, hey, keselamatan dari Tuhan ada di arah sini. Tapi, ini yang lebih keren, dia juga sebagai sarana. Artinya, dia bukan cuma nunjukin jalan, tapi dia juga adalah jalannya. Saluran di mana anugerah keselamatan itu beneran ngalir ke kita. Jadi, ini bukan simbol biasa, tapi simbol yang punya kekuatan. Oke, kita udah paham konsep sakramen sebagai tanda dan sarana. Sekarang mari kita lihat wujud konkretnya ada apa aja sih. Inilah yang kita sebut sebagai 7 tanda anugerah, atau ya sakramen-sakramen gereja. Jumlahnya ada 7. Kenapa 7? Angka 7 ini seringkali melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan. Dan memang, ketujuh sakramen ini dirancang untuk menemani seluruh perjalanan hidup kita loh. Dari kita lahir, sampai nanti kita kembali. Di setiap momen penting dalam hidup, selalu ada momen perjumpaan nyata dengan Tuhan lewat sakramen-sakramen ini. Dan ini dia ketujuhnya.
Ada baptis, ekaristi, penguatan, lalu tobat, pengurapan orang sakit, imamat, dan yang terakhir perkawinan. Masing-masing dari sakramen ini itu nandain satu babak penting dalam hidup dan perjalanan iman kita. Dan semuanya menjadi cara yang kelihatan untuk menerima rahmat Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi, inilah benang merah dari semua pembahasan kita. Lewat 7 sakramen yang nyata dan konkret ini, semua konsep yang tadi kita bicarakan jadi nggak abstrak lagi. Gereja jadi nggak cuma ngomongin keselamatan, tapi benar-benar jadi tanda dan sarana keselamatan yang bisa dilihat dan yang paling penting bisa dialami oleh semua orang. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita geser sedikit dari konteks iman. Pikirkan dalam hidup kita sehari-hari. Gimana sih sebuah tanda yang kelihatan kayak cincin kawin, atau foto lama, atau bahkan tiup lilin pas ulang tahun, bisa bikin kita nyambung sama hal-hal yang nggak kelihatan, seperti cinta, kenangan, atau harapan. Ini kan sebenarnya cara kita sebagai manusia untuk ngasih makna pada dunia di sekitar kita. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.